Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Kita akan merenungkan kembali firman Tuhan di pagi hari ini, Kamis 27 November 2025, di Mimbar Gemar Online GSCA Peniel Surabaya dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung bersama saya Dwi Yatmi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, pagi ini saya terberkati firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-12 sampai 13. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Demikian bunyinya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan kita pagi ini itu tentang ketekunan berdoa dan ketergantungan penuh kepada Tuhan. Pada ayat ini menggambarkan tentang Hana yang tidak berhenti berdoa, bahkan ketika hatinya merasa sakit, menunjukkan bahwa doa bukanlah sekedar permintaan, tetapi juga pencurahan isi hati yang mendalam di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-12 memberikan pelajaran kepada kita bahwa Hana terus berdoa dalam waktu yang lama di hadapan Tuhan, menunjukkan kegigihan dan ketergantungannya yang penuh pengharapan kepada Tuhan dalam menghadapi penderitaan karena belum memiliki seorang anak. Dan di ayat yang ke-13 memberikan pelajaran kepada kita. Di situ menjelaskan bahwa Hana tidak mengucapkan doa dengan suara yang keras, tetapi berbicara dari hatinya, ke dalam hatinya, di hadapan Tuhan. Ini menunjukkan hubungan pribadi yang mendalam dan tulus dengan Tuhan, di mana dia mencurahkan isi hatinya secara langsung. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kisah ini juga menekankan pentingnya iman dalam janji Tuhan, bahkan ketika keadaan tampak mustahil, serta bagaimana Tuhan itu memahami individu untuk tujuannya yang lebih besar. Saat mengalami penderitaan, tempat terbaik untuk mencari pertolongan adalah di dalam Tuhan, bukan kepada yang lain. Bapak, Ibu, Ia akan memberikan kelegaan dan jalan keluar yang terbaik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ada orang-orang yang menganggap bahwa berdoa tidak ada gunanya, karena bagi mereka orang yang tidak berdoa pun diberikan makan, kesehatan, sukses dalam hidupnya. Tetapi semuanya itu hanya sementara. Pada waktu kita berdoa, terkadang kita harus bertempur melawan keakuan. Disitulah kita diuji, apakah mau tetap taat kepada Tuhan dan firman-Nya, atau tetap mengikuti jalannya sendiri. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini itu haruslah dipahami
bahwa Tuhan Yesus mati bahkan ketika di saat kita tak pantas untuk mendapatkannya. Tuhan Yesus berjanji akan memberikan apa yang baik menurut kehendaknya. Memang tidak semua doa kita itu dijawab, karena terkadang apa yang kita pikirkan tak sama seperti Tuhan yang memiliki kehendak atas kehidupan kita. Namun satu hal yang pasti adalah Tuhan akan memberikan sesuatu yang terbaik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, saya teringat akan pengalaman pribadi saya pada keluarga saya, di mana saya terpuruk pada suatu keadaan. Tetapi dari situlah saya belajar memahami akan kehendak Tuhan yang memiliki rencana indah pada keluarga saya. Saya tidak tinggal diam, Bapak Ibu. Saya menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Dengan kata lain, saya tidak berdiri di atas keakuan saya, kesombongan saya, tetapi saya betul-betul menyerahkan diri kepada Tuhan. Apa yang saya alami, keluarga yang saya alami, Tuhan memberikan pencerahan, mengabulkan atas permohonan dan segala apa yang kami harapkan. Dan sampai sekarang saya merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Secara pribadi, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memiliki hidup saya, sehingga saya ingin berjuang sampai akhir Tuhan mengendaki saya berpulang kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah janji Tuhan yang luar biasa. Jika Tuhan itu berjanji, Dia akan menggenapinya, karena Dia adalah Allah yang setia dan bisa diandalkan. Seperti kisah Hana ini yang memiliki pasangan bernama Elkana. Dia belum dikaruniai seorang anak, sehingga dia seperti sakit hatinya karena dihina, diejek oleh istri kedua dari Elkana. Tetapi di situ Tuhan memiliki rencana yang besar terhadap Hana. Keturunan Hana akan menjadi pemimpin yang besar bagi bangsa Israel. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, teruslah mencari Tuhan, percaya dan taati firman Tuhan. Maka Tuhan yang akan mengambil alih setiap pergumulan kita dan harapan doa-doa kita dengan rancangan damai sejahtera Allah. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan saya sampaikan cukup di sini, tapi saya percaya Tuhan memberikan hikmat, marifat kepada Bapak Ibu menjalani kehidupan sehari-hari hanya berserah kepada Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita mengaminkan dengan berdoa. Bapa yang terkasih dalam kerajaan surga, kami bersyukur bahwa firman-Mu pagi ini mengajarkan kami Tuhan untuk selalu berserah kepada Tuhan, berpasrah kepada Tuhan. Setiap pergumulan kehidupan kami yang berbeda-beda ini Tuhan, kami tidak henti-hentinya selalu menghampiri tahta Tuhan, selalu rindu akan jamahan Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau memiliki rancangan yang indah atas kehidupan kami, atas keluarga kami, anak-anak kami, masa depan anak-anak kami. Tuhan, kami percaya Tuhan memiliki
kedaulatan atas kehidupan kami. Terima kasih yang Bapa, terima kasih. Seperti pada hari ini Tuhan, kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi pada hari ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kami. Tuhan memiliki hidup kami, apa yang kami lakukan. Kami mohon Tuhan berkati kami semuanya, dan juga Tuhan berkati saudara-saudara kami yang mungkin di antara kami di dalam mengalami kelemahan tubuh, di dalam sakitnya. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Di dalam kegelisahannya, di dalam susahnya, Tuhan hiburkan. Roh Kudus yang melingkupi setiap kehidupan kami, yang memberikan penghiburan penuh dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, senantiasa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan perjalanan kehidupan kami pada hari ini, dari pagi hingga malam hari nanti, ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tetap semangat bergemar. Tuhan Yesus memberkati.